Timnas U17 Indonesia akan menjalani laga pamungkas penyisihan grup C Piala Asia U17 2025. Laga tersebut akan digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jumat 11 April dini hari WIB. Bagi Indonesia, tentu laga ini tidak akan menentukan, karena mereka sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Ini yang membuat sinyal rotasi akan dilakukan untuk laga tersebut. Tujuannya agar semua pemain mendapatkan pengalaman bermain. Berkaca dari ASEAN Cup U17 2025 lalu, pelatih Nova Arianto cukup percaya diri saat harus merombak pemainnya. Nova Arianto menjelaskan bahwa semua pemain akan mendapatkan kesempatan. Hal ini membuat laga melawan Afghanistan akan digunakan untuk mencoba pemain yang sebelumnya lebih sering di bangku cadangan. Dia berharap mereka bisa mengikuti performa tim utama dan bisa konsisten. Selain itu, ini akan membuat pemain andalannya memiliki waktu untuk beristirahat. Jagaan yang begitu baik, sebuah covering yang dari luar kotak penalti dari Kim Ye-kyun. Yang Tuh dia. Apa yang terjadi, Mirza? Kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil. Mungkin ada beberapa pemain yang akan kami beri kesempatan. Dan tentu kami juga akan menyesuaikan taktik, kata Nova Arianto. Formasi 5-4-1 berpeluang kembali digunakan. Randy Razaku bisa jadi opsi untuk posisi kiper. Ini membuat Dava Algasemi bisa sementara berada di bangku cadangan setelah 2 laga bermain penuh. Putu Panji perannya bisa jadi kembali diandalkan berduet dengan Ida Bagus untuk posisi bek tengah. Dava Zaidan menempati posisi bek kanan dan Azizu Milanesta di sektor bek kiri. 4 pemain di tengah ada Aldiansyah Taher, Ilham Romadona, Fardan Faras, dan Raffi Rashik. Aldiansyah dan Raffi akan diberikan tugas khusus menjadi gelandang sayap, menjadi andalan di sektor serang. Josh Holong bisa jadi pilihan. Kontribusi 1 assist bisa membuat namanya masuk dalam pertimbangan untuk tampil sejak menit pertama. Tentunya, skema permainan menyerang bisa jadi opsi agar pemain semakin memiliki mental dan mengasah lini depan. iya, satu lagi ya, passing yang sangat baik sekali dari luar para kotak yang pemain belakang daripada Ji-hyuk masih melebar. syukurnya itu masih Pelatih Afghanistan Elias Manucher menganggap remeh Timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto. Timnas U17 Afghanistan akan menjadi lawan terakhir Timnas U17 Indonesia di fase grup C Piala Asia U17 2025. Hasil pertandingan di laga tersebut sudah tak berpengaruh terhadap status Indonesia yang sudah pasti lolos ke perempat final. Selain itu, Indonesia juga dipastikan menjadi juara grup C meski baru 2 kali bertanding di fase grup. Nova Arianto selaku pelatih Timnas U17 Indonesia mengaku akan melakukan rotasi pemain melawan Afghanistan. Ia akan memainkan para pemain yang dalam 2 pertandingan sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan bermain. Menurut Nova, penting bagi anak asuhnya untuk mendapatkan menit bermain di kompetisi internasional. Kami akan mencoba beberapa pemain yang belum bermain di Piala Asia U17 2025, kata Nova Arianto. Karena ini akan memberi mereka kesempatan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan saat mereka bermain di panggung internasional. Kita memiliki Matthew Baker. iya, yang sebenarnya Biasa dari Matthew Baker. bisa kartu kuning Untuk juga tidak. Tadi kiriman dari Hanya melihat bola, tidak melihat pemain yang dijaga. Sementara itu, pelatih Afghanistan terkesan menyepelekan kekuatan Timnas U17 Indonesia, meski berhasil mengalahkan Korea Selatan dan Yaman. Elias Manucher mengakui Indonesia kuat, akan tetapi, ia mengaku tim pelatih sudah melakukan analisis mendalam terhadap permainan lawan. Dan kesimpulan dari analisis tersebut, Afghanistan dinilai punya peluang bagus untuk bisa mengalahkan Indonesia. Mungkin sulit, tetapi setelah menganalisis pertandingan Indonesia sebelumnya, saya rasa peluang kami bagus. Mereka jelas tim yang bagus. Tetapi kami akan berjuang keras, kata Elias Manucher. Afghanistan kini duduk di dasar klasemen grup C dengan 0 poin. Tim ini lebih dulu kalah 0-2 dari Yaman, sebelum dibantai Korea Selatan dengan setengah lusin gol. Timnas U17 Indonesia memang tak membutuhkan kemenangan, tetapi jika sampai kalah, bisa jadi berdampak. Mengingat rencana Nova Arianto yang ingin menurunkan para pemain lapis, sebenarnya hal itu cukup bagus. Pertandingan melawan Afghanistan bisa dijadikan Nova Arianto sebagai momen melihat lebih jauh kedalaman skuadnya. Menarik dinantikan jalannya pertandingan nanti. Akankah Indonesia bisa menyapu bersih kemenangan di fase grup, atau justru mendapat kejutan? Setelah kehilangan bola, yang masih melebar. Sedikit mengenai napas. Lakukan semakin mendebarkan tentunya Bung Doni. Piala Asia U19 2025 dan Piala Dunia U17 2025 bisa jadi etalase bagi pemain. Timnas Indonesia U17 unjuk kebolehan agar dilirik pemandu bakat luar negeri. Menurut Edi Syah, pemilik agensi pemain Ligina Sportindo, banyak syarat yang harus dimiliki para pemain. Skill individu jadi syarat utama. Makanya pemain muda kita harus tunjukkan di Piala Dunia U17 nanti. Saya yakin pasti banyak agen pemain atau pemandu bakat yang akan hadir di Qatar, katanya. Namun lebih penting lagi, lanjut Edi Syah, bagi Putu Panji DKK, adalah membawa timnas Indonesia U17 melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia U17 pada awal November depan.
Prestasi tim juga punya pengaruh besar bagi masa depan pemain. Sejauh mana kualitas individu seorang pemain berkontribusi pada permainan tim. Karena di lapangan akan terlihat, apakah pemain tersebut pantas direkrut agensi untuk main abroad, ujarnya. Kendati begitu, Edi Syah yang sangat aktif mendatangkan pemain asing di era Ligina ini, menyatakan anak asuh Nova Arianto tersebut masih perlu dimatangkan di dalam negeri. Ya tadi sebelum saja kita lihat main hampir saja disambar tadi oleh Abdullah Muhammad Saleh, pelatih Bangun dari Evander Forasta. Sudah cukup untuk baik. mengatasi umpan-umpan silang yang dilakukan oleh Menurut saya pemain muda timnas Indonesia U17 biar matang dulu di Indonesia. Karena untuk abroad cukup rumit. Selain skill individu juga kesiapan mental harus jauh dari keluarga. Belum lagi adaptasi lingkungan, kuliner, dan budaya di luar negeri, tuturnya. Jika tekad dan niat pemain sudah kuat, masih dibutuhkan juga agensi yang berkualitas. Pemain muda ini aset nasional. Alangkah bagusnya jika PSSI dan klub memberi wawasan soal agensi dan menjembatani proses abroad tersebut. Sehingga masa depan pemain benar-benar terjamin nantinya, jelasnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U17 sudah memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto mengunci tiket Piala Dunia U17 setelah memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Muda tampil bagus pada dua pertandingan pertama grup C. Di laga pertama, di luar dugaan Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan tim kuat, Korea Selatan, dengan skor 1-0. Sepak terjang apik Indonesia berlanjut pada pertandingan kedua. Kali ini, mereka melibas Yaman dengan skor telak 4-1. Dua kemenangan itu sudah cukup mengantarkan mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025. Saya ada peluang tapi kita tidak melihat ya. tadi oleh ditinggalkan para pemain Yaman. Ya. Tendangan bebas. Luar biasa. Keluar dari sarangnya penjaga Matthew Baker menjadi satu-satunya pemain abroad yang dipanggil ke skuad Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025. Pemain 15 tahun tersebut tampil untuk klub besar asal Australia, Melbourne City. Dirinya menjadi andalan Nova Arianto selama Piala Asia U17 2025. Matthew Baker tidak tergantikan dalam dua laga fase grup. Matthew Baker tampil pada laga perdana lawan Korea Selatan dan Yaman. Pemain kelahiran Melbourne tersebut tampil kokoh sebagai bek tengah dalam formasi 3-4-3. Baker berhasil mengantar Timnas U17 Indonesia berhasil sapu bersih dua kemenangan. Pencapaian tersebut membuat Garuda Asia berhasil mengunci satu tiket ke Piala Dunia U17 2025. Pencapaian tersebut membuat klub Melbourne City melempar pujian setinggi langit. Matthew Baker telah berperan penting bagi Timnas Indonesia U17. Tulis Melbourne City dalam laman resminya. Membantu tim mengamankan ke Piala Dunia U17 2025 setelah dua kemenangan mengesankan. Baker telah bermain di setiap menit turnamen sejauh ini. Dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Korea Selatan U17. Diikuti dengan kemenangan telak 4-1 melawan Yaman U17, imbuh Melbourne City. Semakin apa ya? babak pertama ini karena memang harus Bola terobosan pelanggaran-pelanggaran seperti itu sangat disayangkan. Tentu, Matthew Baker sudah menjadi andalan Timnas U17 Indonesia. Matthew Baker bermain tenang dalam mengawal lini pertahanan. Posisinya sulit untuk dilewati oleh pemain depan lawan. Kehadirannya membuat Timnas U17 Indonesia baru kebobolan 1 gol. Dua kemenangan membuat Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke babak perempat final. Tim berjuluk Garuda Asia dipastikan juga sudah mengunci status juara grup C. Pasalnya, catatan head-to-head tim asuhan Nova Arianto unggul atas Yaman dan Korea Selatan. Grup C masih menyisakan satu slot lagi untuk tiket ke babak perempat final. Grup C masih menyisakan satu slot lagi untuk tiket ke babak perempat final. Slot tersisa bakal diperebutkan melalui duel sengit Korea Selatan versus Yaman. Sementara laga Timnas U17 Indonesia versus Afghanistan sudah tidak menentukan nasib kedua tim. Afghanistan juga sudah dipastikan tersingkir dari persaingan. Sampai saat ini, belum ada tim yang dipastikan menjadi lawan Timnas U17 Indonesia di babak perempat final. sudah penalti. Kalau kita lihat efektivitas serangan